zakat, dan sekantong tai. Lebaran tinggal beberapa jam lagi. Mat Piti jadi ketua panitia zakat di kampungnya. Dia dibantu anak-anak muda termasuk Romlah. Mereka mendatangi orang-orang di kampung untuk menjemput beras atau uang zakat untuk zakat fitrah. Lalu membagi-bagikan pada orang-orang yang tidak mampu. Cak Dalum termasuk yang mendapat pembagian. Romlah yang mengantarnya sendiri ke rumahnya. 1 bungkusan beras dan 1 amplop berisi uang. Dari jauh Cak Dalum melihat Romlah. Wajahnya disemburuti matahari senja, seperti tembaga. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Ini ada zakat dari masjid untuk sampean. Terima kasih ya, Romlah. Ya, Cak, sama-sama. Oh iya, Bapak nitip pesan. Sampean datang ke masjid. Katanya penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selebihnya dia hanya memandang anak gadis Mat Piti itu dengan terperangah. Hati Cak Dalum seperti dipenuhi ketupat lebaran. Di masjid, banyak orang berkumpul. Besok lebaran dan orang-orang di kampung punya kebiasaan berbuka bersama pada sore terakhir Ramadan. Masing-masing dari mereka membawa aneka kudapan dan minuman. Kolak, sate kerang, kupang lontong, menjes, cendol tape, es limun, dan sebagainya. Anak-anak berlarian di halaman masjid. Mungkin karena disuruh Romlah, Cak Dalum yang datang ke masjid. Habis mandi dia tampil rapi. Mengenakan sarung, kemeja, dan kopiah. Bukan Cak Dalum yang biasa. Orang-orang tak mengenalinya. Anak-anak sudah meledeknya dengan teriakan Dalum gila. Dalum gila. Di teras masjid, Mat Piti menyambut Cak Dalum. Saya diminta panitia agar mengundang sampean, Cak. Untuk apa ya, Mat? Ceramah 5 menit, Cak. Aku mau 3 menit saja. Sore itu memang istimewa. Takmir masjid dan panitia sepakat mengundang Cak Dalum sebagai penceramah. Karena mereka tahu Cak Dalum adalah orang yang paham ilmu agama. Dan menurut mereka orang yang paham tentang suatu ilmu mestinya memang diberi kesempatan. Bukan terus ditinggalkan, dilupakan, apalagi dibungkam. Singkat cerita, beberapa waktu sebelum waktu berbuka, Cak Dalum sudah duduk bersila di dekat pengimanan. Hampir semua yang hadir memperhatikannya. Berpakaian rapi dan bersih, Cak Dalum yang sejauh ini dikenal berpenampilan aut-autan terlihat ganteng. Senyumnya juga manis dan sore itu aura wajahnya membuat semua yang hadir terdiam. Tak ada pula suara anak-anak. Mengawali dengan puji-pujian, Cak Dalum selanjutnya mempersilahkan semua yang hadir untuk bertanya. Orang-orang bingung. Penceramah yang lain mestinya sudah berbusa-busa memberi tausiah. Tapi Cak Dalum malah memintanya jamaah bertanya. Ya, silakan bertanya tentang apa saja. Menurut sampean, zakat itu apa, Cak? Seorang anak muda yang duduk di dekat pintu masjid mencoba memulai pertanyaan tersebut. Zakat itu kewajiban dari syariat. Saya tahu, Cak. Maksud saya, apa zakat itu? Zakat itu kotoran. Sama dengan sedekah, infak, dan sebagainya. Kita semua harus membuangnya. Jangan eman-eman. Maksudnya gimana, Cak? Zakat wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta, membersihkan hati kita. Kalau zakat seperti zakat fitrah, kan ada ketentuannya, Cak. Iya tentu. Orang-orang mengeluarkan zakat minimal harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Tapi itulah tabiat orang kikir. Mereka hanya mau yang minimal. Kalau kemampuannya hanya sebatas yang ditentukan, bagaimana, Cak? Tidak apa-apa. Tapi zakat, sedekah, dan sebagainya adalah kotoran. Pernah berak? Pernah kencing? Ya pernah, Cak.
Pernah eman-eman mencicil berak dan kencing? Mungkin membuangnya sedikit-sedikit? Ya enggak lah, Cak. Kalau kotoran disimpan malah jadi penyakit. Nah, tuh kamu mulai pintar. Itulah berderma. Manusia begitu sayang untuk berzakat, bersedekah, membayar infak, kalaupun dilakukan, dikeluarkan sedikit. Memberi sesuatu dihitung-hitung, atau dipilih dan diambilnya yang jelek-jelek, yang sudah tidak terpakai atau yang paling minimalis. Disayang-sayang hartanya, padahal semua itu adalah kotoran yang bisa membuat sakit. Pilihannya apa, Cak? Pilihannya menyimpan terus kotoran atau membuangnya. Tidaklah mustahil kita menyimpan dan hidup dengan kotoran, bukan? Baiklah, Cak, kami insya Allah sudah mengerti penjelasan sampean. Tapi saya kok merasa sampean itu sombong, Cak. Selalu merasa lebih tahu dan pintar dari kami. Tanya dari Pak Lurah. Yang merasa itu kan sampean, Pak Lurah, bukan saya. Jadi itu urusan sampean, bukan urusan saya. Tapi kita semua termasuk sampean. Sebetulnya hanya sekantong tai. Loh. Hati-hati kalau ngomong, Cak. Di usus sampean, di lambung sampean ada apa, Pak Lurah? Selain tai? Sama dengan yang tersimpan di perut manusia lain? Tak ada bedanya. Kita semua yang mengaku ganteng atau cantik setiap hari yang diganduli sekantong tai. Yang miskin dan yang kaya juga membawa sekantong tai. Kita semua cuma sekantong tai. Lalu apa yang disombongkan? Lah wong kita hanya tak tai. Bagaimana sampai tahu kita tai? Pak Lurah, masuklah ke WC. Pandangi diri sampean saat buang hajat di sana. Lihat sebagian dari yang sampean puja-puji sebagai milik sampean. Yang sampean sayang-sayang ternyata hanyalah tai, bau, membuat jijik. Suasana agak sedikit tegang. Mat Piti terlihat gelisah karena Cak Dalum berani bicara belak-belakan pada Pak Lurah. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menyusul bertanya. Cak, pertanyaan terakhir. Karena saya kira sebentar lagi berbuka, apa benar sampean mau menikahi dengan Romlah? Dia melihat ke arah Mak Piti, tampaknya juga melihat ke arah Cak Dalum. Mata mereka bersirobok. Mak Piti segera membuang muka. Romlah yang duduk di barisan ibu-ibu paling belakang hanya menunduk. Tiba-tiba terdengarlah suara azan maghrib. Orang-orang riuh dan mulai sibuk memilih takjil. Masing-masing mereka melupakan pertanyaan terakhir untuk Cak Dalum. Tidak pula memperhatikan Romlah dan Cak Dalum sedang bertukar takjil di teras masjid. Mat Piti yang menyaksikan mereka hanya geleng-geleng. Bulan Syawal ini dia berencana menikahkan Romlah.